Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali kakak bunda dapat bertemu dengan anak-anak pada hari ini walaupun melalui video streaming. Kakak bunda harap anak-anak berada dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah ya bunda. Iya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak dan bunda mau mengajak anak-anak semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, untuk liturgas hari ini akan dilayani oleh Bunda Vivi, Bunda Win, dan Kakak Elo yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Ayo. Nah, kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 125 Hai Mari Sembah. Anak-anak berdiri dengan semangat, kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dalam ibadah IMPA ini. Berkati ibadah IMPA ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kakak, bunda mau mengingatkan anak-anak, siapkan dulu Alkitabnya ya bunda ya. Terus jangan lupa juga buku catatannya dan alat-alat tulisannya ya Nana. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 141, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyinari tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kakak bunda mengajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Teduhkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan yang sebentar lagi akan mendengar firman-Mu. Biarlah hanya firman-Mu yang ada di pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini Bunda Clara bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Sebentar lagi Bunda akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman-Nya terambil dari Injil Matius
pasal 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Mari adik-adik kita akan membaca bersama-sama. Anak-anak yang di rumah juga ikut membaca ya. Kita akan membaca bersama anak layan dari Ranting Getsemani yang bernama Bagas Christian Scaling. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 15a yang menyatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan hari ini diberi judul Rajin Berbuat Baik. Bunda yakin anak-anak semua pasti pernah berbuat baik. Membantu orang tua, menolong teman, itu adalah salah satu contoh perbuatan baik. Nah adik-adik, bacaan hari ini juga bercerita tentang Tuhan Yesus yang melakukan perbuatan baik dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Bunda mau tanya, adik-adik tahu tidak hari Sabat itu apa? Ya, hari Sabat adalah hari perhentian atau hari istirahat, atau sering juga disebut hari Tuhan. Pada hari Sabat menurut tradisi orang-orang Farisi, mereka tidak boleh melakukan aktivitas atau kegiatan apapun. Hari Sabat mereka pergunakan untuk beribadah. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan kebun gandum bersama murid-muridnya, mereka masuk ke rumah ibadat. Di dalam rumah ibadat itu, apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus adik-adik? Benar sekali. Pandangan Tuhan Yesus tertuju pada seorang yang tangannya lumpuh atau tidak bisa bergerak. Adik-adik pernah lihat orang yang tangannya lumpuh? Kira-kira apa ya yang dirasakan orang tersebut? Iya, yang pasti orang tersebut tidak dapat bekerja dengan baik, tidak bisa bermain. Mungkin kalau makan juga mengalami kesulitan jika yang lumpuh adalah tangan kanannya. Pasti adik-adik juga merasa kasihan atau iba kalau punya teman yang mengalami hal ini. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Hatinya merasa tergerak untuk menyembuhkan orang tersebut. Tetapi berbeda dengan orang Farisi. Sejak awal terus berusaha untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Di mana orang-orang Farisi mengatakan murid-murid Tuhan Yesus najis karena pada saat makan tidak mencuci tangan. Nah, kali ini juga orang-orang Farisi ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka menilai tindakan penyembuhan orang sakit pada hari Sabat yang dilakukan Tuhan Yesus merupakan suatu kesalahan. Karena hari Sabat menurut pengertian orang Farisi adalah hari istirahat dan menyembuhkan orang sakit dianggap melakukan pekerjaan. Tuhan Yesus menjawab kepada pertanyaan orang Farisi dengan sebuah perumpamaan tentang domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat.
pasti domba itu akan diambil dan dicari oleh gembalanya. Kita manusia, termasuk orang yang lumpuh tangannya, adalah domba-domba Allah. Dan Tuhan Yesus adalah gembalanya. Dia sangat mengasihi dombanya, sehingga dia berbelas kasih untuk menolong dan menyembuhkan. Apakah Tuhan Yesus mau menuruti keinginan orang Farisi, adik-adik? Pasti tidak ya. Dengan belas kasih Tuhan Yesus, orang yang tangannya lumpuh itu dipulihkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menekankan pada bacaan hari ini betapa pentingnya semua orang untuk berbuat baik kepada sesama. Tuhan Yesus bukan hanya pandai berbicara, adik-adik, tetapi dia juga melakukan apa yang dia ucapkan. Dengan membuktikan perkataannya menyembuhkan orang yang sakit itu. Bagi Tuhan Yesus, tindakan menolong sesama atau berbuat baik adalah tindakan yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan dan tidak boleh ditunda-tunda. Walaupun Tuhan Yesus sangat menghormati hari Sabat sebagai hari istirahat bagi orang Farisi, namun perbuatan baik harus tetap dilakukan kapanpun dan dimanapun tempatnya. Sekalipun Tuhan Yesus sudah berbuat baik, menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang tangannya lumpuh, tetapi orang-orang Farisi tetap saja membenci Tuhan Yesus. Bahkan mereka bersekongkol loh adik-adik untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, pasti adik-adik ada yang bertanya ya, kenapa ya Bunda kita harus berbuat baik? Ada kira-kira adik-adik yang tahu? Iya, kita harus berbuat baik karena yang pertama, Tuhan telah memberikan teladan bagi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Oleh sebab itu, dengan berbuat baik, kehadiran adik-adik dapat menjadi berkat. Sekali lagi, kehadiran adik-adik dapat menjadi berkat bagi semua, khususnya bagi mereka yang menderita dan membutuhkan. Yang kedua adalah firman Tuhan mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling berharga. Oleh sebab itu, sebagai manusia paling berharga, maka adik-adik harus rajin berbuat baik kepada semua ciptaan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan untuk adik-adik tidak jemu-jemu berbuat kebaikan, dimanapun adik-adik berada dan kapanpun. Seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita semua, kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya Bunda agar kita bisa mengasihi Tuhan Yesus? Ada adik-adik yang tahu bagaimana caranya? Iya, mengasihi Tuhan Yesus dapat dilakukan dengan cara melakukan semua kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Nah, salah satunya ialah rajin berbuat baik. Contoh rajin berbuat baik yang pertama adalah rajin beribadah, rajin mengikuti IMPA, walaupun IMPA saat ini masih secara online. Adik-adik mengikuti IMPA tujuannya apa? Di dalam IMPA kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang akan menuntun kehidupan adik-adik. Di dalam firman Tuhan kita tahu kehendak Tuhan buat kita semua. Kita juga diajak untuk berdoa pada saat mengikuti IMPA. Kita bisa mendoakan teman-teman kita, orang tua kita, opa oma. Kita bisa mendoakan buat semua teman-teman kita yang lagi menderita. Di dalam IMPA juga ada memuji dan memuliakan Tuhan dalam puji-pujian. Tujuannya apa adik-adik memuji Tuhan? Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau adik-adik memuji Tuhan dengan sambil bermain atau ketawa-ketawa, Tuhan pasti sangat kecewa. Karena di dalam memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Contoh lain, mengasihi sesama, menghormati orang tua,
kakak layan, dan guru-guru. Juga bertutur kata yang sopan, tidak nakal, suka menolong orang yang lemah. Selalu patuh pada peraturan, baik di rumah maupun peraturan-peraturan yang sekarang sedang kita jalani, yaitu peraturan dari pemerintah, di mana di masa pandemi ini kita harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui prokes. Di antaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, juga menghindari kerumunan. Nah, yang terakhir nih, yang sering Bunda dengar dari orang tua adalah anak-anak tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Saat ini anak-anak belajar lebih banyak dilakukan secara online dengan menggunakan HP. Pada saat anak-anak belajar secara online, seringkali HP yang anak-anak gunakan dipergunakan untuk bermain game online. Sekarang game online ini bisa dimainkan oleh beberapa orang dengan teman-teman yang rumahnya terpisah atau jaraknya jauh. Dan juga kadang-kadang ketika malam tiba, orang tua sudah istirahat, adik-adik masih tetap bermain HP, bermain game atau melihat YouTube. Ingat adik-adik, orang tua menyiapkan kuota Wi-Fi untuk belajar, bukan untuk bermain game. Coba adik-adik bandingkan, mana lebih banyak HP yang adik-adik punya buat untuk belajar atau buat untuk bermain? Nah, pertanyaan ini adik-adik sendiri yang renungkan. Dan pasti perbuatan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan jika HP yang adik-adik punya lebih banyak digunakan untuk bermain. Ini adalah perbuatan salah dan Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang seperti ini. Terlebih lagi orang tua, pasti orang tua sangat kecewa. Nah, adik-adik, mari kita berusaha untuk belajar selalu berbuat baik. Karena berbuat baik harus selalu kita lakukan seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dengan lembah lembut dan penuh belas kasihan. Sebelum Bunda akhiri, ada nats hafalan yang harus adik-adik hafalkan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 12. Sekali lagi nats hafalan terambil dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Selain tugas aktivitas menghafal nats Alkitab, adik-adik SBAH yang sudah adik-adik punya, sering-sering dibaca ya. Adik-adik bisa renungkan firman Tuhan ini melalui SBHA yang adik-adik punya. Demikian adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan, telah disampaikan oleh kakak Bunda, ada tugas dan aktivitas, jangan lupa harus dikerjakan, kalian betul. Bisa meminta bantuan papa, mama, ataupun kakak yang ada di rumah. Untuk menyiapkan bahan-bahannya dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Nah anak-anak, tiba saatnya sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda
Dan mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua, anak-anak, dalam ibadah impa pada minggu hari ini. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yaitu Tuhan dapat tersimpan dalam hati dan pikiran kami, agar boleh menjadi penuntun kehidupan kami sepanjang hari dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, juga hari ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu GPIB Maranatha. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat yang ada di dalamnya. Engkau berkati juga Bapak Ibu Pendeta, juga para Ibu Bapak Majelis yang bertugas melayani jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka bersama dengan keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia ini, terkhusus untuk Pulau Bali di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kami dijauhkan dari segala macam bahaya, cobaan, dan segala sakit penyakit yang melanda bangsa kami, khususnya di Pulau Bali ini. Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh umat yang ada di Indonesia dan khususnya Pulau Bali ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, tolong berkati supaya dalam kehidupan mereka Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, agar di masa yang akan datang mereka kembali tetap semangat, mereka sembuh dan beraktivitas bersama dengan keluarga, teman-teman, dan sesamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kakak kelas 6 yang saat ini sedang mempersiapkan ujian pemantapan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam persiapan menjelang pemantapan dan ujiannya. Tuhan berikan mereka kepandaian, kepintaran, daya ingat yang baik, agar setiap ujian yang harus mereka selesaikan, mereka jawab pertanyaan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk kakak pelayan kami, Bunda, juga Engkau berkati dalam kehidupan masing-masing Bunda dan kakak layan dan Yanda, supaya mereka tetap semangat dalam kehidupan mereka untuk melayani anak-anak di Impa Maranatha. Terima kasih Tuhan dalam pelayanan kakak Bunda. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak di setiap rantingnya. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak bersama dengan keluarganya, agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih sayang Tuhan. Mereka tetap semangat bersama dengan keluarganya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 122 bait yang pertama. Sekarang bersyukur. Anak-anak, persembahan yang tadi anak-anak sudah berikan, nanti jangan lupa ya, bisa minta tolong ke mama, papa, kakaknya, atau siapa saja di rumah kalian untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah, anak-anak juga untuk mengakhiri ibadah kita, ayo Bunda mau mengajak anak-anak semua, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 292 baitnya yang ketiga. Tuhan Kau Gembala kami. Ayo semangat ya, mari kita berdiri. Anak-anak, marilah kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami dari tangan-tangan kecil kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau berkati untuk kemuliaan kerajaan-Mu ya Bapa. Dan biarlah gereja-Mu juga dapat mengelola semua persembahan ini dengan baik untuk pelayanan kasih, keadilan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai Bunda. Ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda akan hitung ya sampai 3. Nah, baru kalian akan menyebutkan Hosiana. Mulai ya. 1, 2, 3. Hosiana. Dan kakak Bunda mengucapkan selamat hari Minggu anak-anak, tetap semangat
bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.